Warga di Bojonegoro, Jawa Timur dihebohkan dengan kemunculan ular sanca kembang dengan panjang sekitar 3,5 meter. Warga menangkap ular piton ini saat ular memangsa kucing di pekarangan belakang rumah warga. Ular dengan panjang sekitar 3,5 meter tersebut lalu diamankan dengan menggunakan karung plastik untuk dievakuasi. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Pemkab Bojonegoro Pos Baureno selanjutnya akan melepasliarkan kembali ular piton ke habitatnya di kawasan hutan lindung setempat. Pemirsa, suku Dinas Sosial Jakarta Timur mengevakuasi seorang tunawisma pengidap sakit asma dan batuk kronis dari kolong jembatan Kanal Banjir Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Tunawisma tersebut sudah tinggal di kolong jembatan sebulan terakhir bersama 2 orang anaknya. Aris, pria 43 tahun, seorang tunawisma yang tinggal di kolong jembatan Kanal Banjir Timur, Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur, mengidap penyakit asma dan batuk kronis. Kondisi kesehatan Aris ini diketahui oleh pengurus lingkungan setempat yang kemudian melaporkan ke petugas suku Dinas Sosial Jakarta Timur. Petugas pun langsung mendatangi korban untuk melakukan evakuasi. Anak korban yang perempuan tak kuasa menahan tangis saat melihat sang ayah dievakuasi ke rumah sakit. Kemudian korban mendapat pertolongan pertama oleh tim medis ambulans gawat darurat Dinkes DKI Jakarta Timur hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit Durensawit untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut. Sebenarnya masih sadar dan masih bisa berdiri, tadi juga sempat buang air tuh sendiri ke sana. Cuman suaranya itu udah hampir hilang gitu. Saya tanya-tanya sebentar juga masih bisa bicara tapi pelan gitu karena katanya batuk kronis dia sangat, tapi kronis sebulan terakhir ini karena mungkin kecapean, makan tidak teratur, betulnya seperti itu. Sama asma juga, Pak? Ya, Asma juga. ya, asma, ya? betul. Menurut informasi, tunawisma yang bekerja sebagai pencari barang bekas ini sudah tinggal di kolong jembatan dalam waktu 1 bulan terakhir bersama kedua anaknya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, mencermati penyelenggaraan Pilpres 2024 yang diduga mengalami kecurangan terstruktur, sistematis dan masif, sebanyak 100 lebih tokoh menyatakan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilpres yang telah berlangsung. Mereka mendesak dilakukan audit digital forensik dan pengulangan penghitungan suara di TPS. Dalam konferensi pers bertajuk 100 tokoh menolak pemilu curang terstruktur, sistematis dan masif, sejumlah tokoh dari berbagai elemen hadir, mulai tokoh agama, cendekiawan, ilmuwan, hingga tokoh pekerja sosial, baik pemuda maupun perempuan. Dugaan kecurangan Pilpres 2024 terlihat dari berbagai hal, mulai dari DPT bermasalah, terjadinya intimidasi, tekanan, bahkan ancaman terhadap rakyat, hingga pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung paslon tertentu. Bahkan ada indikasi kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri dan dirancang untuk menguntungkan paslon tertentu. Kalau kami menyimpulkan telah dan tengah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, masif, TSM dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 khususnya, kami tidak sekedar bicara. Jangan kemudian nanti para buzzer, para siapa kemudian menantang, itu adalah fitnah. Kami ingin mempertanggungjawabkan secara akademik dari para pakar, para profesor di bidangnya. Artinya apa? Data kita sesuai dengan Undang-Undang PDB, Pak Edi, nomor 27 tahun 2022 itu sudah diletakkan di cloud, dan cloud itu adalah bukan milik Indonesia. Ini pelanggaran. Sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di depan KPU Jakarta menolak Pilpres curang.
Aksi serupa juga digelar di Bawaslu Surabaya serta Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan Poros Buruh Nasional berunjuk rasa di depan KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, mereka menolak Pilpres curang, diskualifikasi capres-cawapres yang curang, hingga menuntut dilakukan audit forensik IT KPU. Para pendemo menyampaikan akan terus turun ke jalan hingga tuntutan mereka dikabulkan. Di Surabaya, Jawa Timur, puluhan orang mengeruduk kantor Bawaslu Kota Surabaya menyusul banyak kecurangan pemilu yang tidak ditindaklanjuti Bawaslu. Dengan membawa keranda mayat, massa yang tergabung dalam Aliansi Madura Indonesia (AMI) membakar keranda sebagai simbol matinya demokrasi. Dalam pertemuan dengan sejumlah perwakilan massa, Bawaslu berjanji segera menindaklanjuti sejumlah laporan kecurangan pemilu yang telah dilaporkan. Di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, massa yang tergabung dalam Liga Nasional Mahasiswa untuk Demokrasi berunjuk rasa di depan kantor KPU Lombok Timur. Mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian saat mencoba menerobos masuk ke kantor KPU Lombok Timur. Mahasiswa juga sempat menyandra mobil dinas yang dikendarai seorang pejabat pemerintah Kabupaten Lombok Timur saat melintas di depan kantor KPU. Dalam orasinya, mahasiswa menolak hasil pemilu dan mendesak Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan pemilu ulang. Dari Jakarta, Surabaya, dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan massa yang tergabung dalam koalisi Masyarakat Sipil Jawa Tengah mendatangi KPU Provinsi Jawa Tengah menuntut Ketua KPU mundur karena dinilai telah mencederai demokrasi di Indonesia. Massa juga menuntut dilakukan pemilu ulang. Dengan jalan kaki serta membawa berbagai spanduk tuntutan, massa yang tergabung dalam Masyarakat Koalisi Sipil Jawa Tengah mendatangi kantor KPU Jawa Tengah di Jalan Veteran Semarang Rabu siang. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuntut Ketua KPU Pusat Hasyim Asyari dipecat karena diduga turut serta melakukan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan 2024. Mereka juga meminta pemilu untuk diulang dan mengancam melakukan aksi yang lebih besar. Dan komisionernya jelas-jelas sudah berapa kali melanggar. Maka kalau itu menyelenggarakan terus, kesalahan demi kesalahan akan terjadi. Dan pada akhirnya akan menelurkan hasil pemilu yang cacat hukum. Pemirsa, sungguh kreatif, seorang ibu rumah tangga di Kota Probolinggo menyulap limbah bekas alat peraga kampanye APK Pemilu 2024 lalu menjadi tas belanja yang unik. Aneka tas berwarna-warni dan lucu ini pun banyak diminati pembeli. APK Pemilu berupa banner yang menumpuk dan tidak terpakai dimanfaatkan Katarina Swendar Training Room, warga perumahan Kopian, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, untuk diolah menjadi kerajinan bernilai ekonomis. Melihat tumpukan limbah APK, ide kreatif Katarina pun muncul untuk mengolahnya menjadi tas belanja yang unik dan cantik. Selain mendapatkan nilai ekonomis, usaha Katarina pun dapat meminimalisir limbah APK yang banyak menumpuk setelah pesta demokrasi lalu. Dibantu 3 pekerja, banner bekas dipotong sesuai pola ukuran tas. Lembaran potongan banner kemudian dijahit dengan permukaan gambar caleg atau capres-cawapres peserta pemilu 2024. Kini Katarina telah memproduksi sekitar 300 tas belanja dan langsung ludes dibeli warga. Banner-banner itu banyak sekali di Bawaslu Kota Probolinggo. Jadi di situ teman-teman perkumpulan peduli sampah atau Papesa itu berinisiatif untuk mendaur ulang banner tersebut untuk dijadikan tas belanja. Sebagian tas belanja daur ulang ini juga akan dibagi ke masyarakat secara gratis dalam rangka memperingati Hari Sampah Nasional. Selain tas limbah APK, Katarina juga memproduksi aneka macam kerajinan berbahan limbah. Mulai dari gantungan kunci dari koran,
tas dan dompet, sepatu dan sandal kain percak, tempat tisu, tikar dari bungkusan minuman saset, baju daur ulang, hingga goodie bag, dan lain-lain. Dari kreativitasnya mendaur ulang sampah, Katarina mengaku omset UMKM miliknya mencapai 400 juta rupiah per tahun. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.